Kembali di Newsroom, pemirsa, Sel Teluk Cendrawasih 2023 digelar di 4 kabupaten di Provinsi Papua yang kaya dengan potensi alam seperti perikanan dan pariwisata bahari. Acara tersebut dilaksanakan untuk memantapkan kedaulatan maritim Indonesia. Teluk Cendrawasih, pulau karang nan indah, negeri yang menawarkan sejuta pesona di tanah Papua. Biak Numfor merupakan pulau terbesar di antara 42 rantai kepulauan kecil. Gerbang Timur Indonesia merupakan halaman terdepan di Samudra Pasifik, menjadikan Biak sebagai pintu masuk kawasan industri wisata yang terintegrasi dan strategis untuk para turis dari negara-negara di kawasan Pasifik. Sel Teluk Cendrawasih 2023 digelar di 4 kabupaten di Provinsi Papua yang dipusatkan di Kabupaten Biak Numfor, Sarmi, Waropen, dan Kepulauan Yapen Provinsi Papua. Dan acara puncak akan dilaksanakan pada 22 hingga 30 November mendatang. Ada beragam kegiatan kemaritiman, ekspor perikanan, pameran UMKM, pentas seni budaya, pasar kuliner, serta acara hiburan menarik. Pemerintah mendukung penuh kesuksesan Sel Teluk Cendrawasih 2023 dan diharapkan dapat meningkatkan kunjungan wisata serta minat investor di Kabupaten Biak untuk mewujudkan kedaulatan maritim Indonesia di kawasan Pasifik. Keindahan Papua tidak ada yang meragukan. Tanah Papua adalah bahkan bucket list hampir setiap orang untuk berwisata. Kita akan membahas sumber daya keindahan dan ekosistem di bumi Cendrawasih bersama dengan 2 orang narasumber kami yang sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom. Ada Deputi Bidang Promosi dan Penanaman Modal Kementerian Investasi Bapak Nurul Ikhwan serta Bupati Biak Numfor Papua Bapak Heri Aryo Naap. Selamat malam Pak Ikhwan dan Pak Heri. Selamat malam Mas Davi. Baik, pertama saya ke Pak Iwan terlebih dahulu deh. Saya ingin mengetahui Pak latar belakang Pak dari penyelenggaraan acara ini. Sebenarnya apa tujuan dari pelaksanaan Sel Teluk Cendrawasih ini Pak? Kenapa memilih Biak sebagai lokasinya? Ya, terima kasih Mas David. Jadi sebenarnya untuk Sel Teluk Cendrawasih ini adalah sel yang ke-13 Mas. Artinya sel ini sudah pernah dilaksanakan sejak dari tahun 2009 dimulai dengan Bunaken waktu itu. Nah, tujuan utamanya sebenarnya adalah untuk pengembangan potensi sumber daya kelautan dan pariwisata di daerah-daerah pesisir yang memiliki keindahan tersebut. Nah, ini yang menjadi latar belakangnya. Nah, tapi pada perkembangan berikutnya, ini bukan hanya sekedar mengembangkan pariwisata dan perikanan saja, artinya dia berkembang lebih luas lagi, ada di situ bakti sosial, ada kemudian kegiatan ekonomi, investasi, kemudian tentang lingkungan hidup, pertahanan, keamanan, dan seterusnya. Bahkan juga ada kegiatan-kegiatan budaya yang muncul di sana. Nah, untuk kegiatan Sel Teluk Cendrawasih, ini kita menginginkan bahwa ada percepatan pembangunan dan pengembangan potensi sumber daya kelautan dan pariwisata di Sel Teluk Cendrawasih ini yang nantinya akan berkontribusi juga secara nasional. Tapi di samping itu, ini ingin memunculkan semangat baru bahwa kita bisa melakukan lompatan, ada inovasi-inovasi, ada perbaikan-perbaikan agar pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Papua ini bisa berlangsung lebih cepat. Nah, di samping itu, kita juga berharap bahwa kegiatan yang dilakukan di Sel Teluk Cendrawasih di 4 kabupaten ini juga memberikan implikasi ataupun dampak positif terhadap daerah-daerah lainnya di sekitar Sel Teluk Cendrawasih, khususnya di sekitar 4 kabupaten tersebut. Nah, ini yang menjadi dasar kita sehingga mudah-mudahan dengan kegiatan tersebut maka dilakukan persiapan-persiapan, perbaikan infrastruktur, konektivitas menjadi lebih baik, kemudian ekosistem bisnis yang terbangun juga menjadi lebih baik, maka sumber daya kelautan dan pariwisata bisa lebih dimanfaatkan untuk kemakmuran masyarakat di Papua. Oke, Pak Iwan, artinya memang faktor pertumbuhan ekonomi juga ikut dipertimbangkan Pak ya dalam acara ini Pak? Ya, sangat. Bukan hanya sekedar untuk pariwisata, untuk keindahan saja, tetapi kita juga memasukkan ke dalamnya perkembangan ekonomi dengan ekosistemnya, termasuk katakanlah konektivitas, agar kalau konektivitas ini sudah tersambung, maka pasti akan ada ekspor yang lebih besar dilakukan, pasti akan lebih banyak wisatawan yang datang ke dalam Provinsi Papua ini.
Oke, saya selanjutnya ke Pak Bupati. Pak Heri, bagaimana kesiapan infrastruktur di sana untuk menyambut acara ini, Pak? Baik, terima kasih. Secara khusus untuk Kabupaten Biak Numfor sebagai tempat puncak penyelenggaraan sel Teluk Cendrawasih, perlu saya sampaikan bahwa kesiapan infrastruktur yang telah dibangun oleh pemerintah daerah, provinsi maupun Kementerian PUPR pada umumnya sudah ada yang sudah mencapai 100% dan tinggal 1-2 yang saat ini sudah mencapai 90% dan finishingnya dalam beberapa hari ke depan untuk mensukseskan sel Teluk Cendrawasih. Dan kami bersyukur karena dengan adanya sel Teluk Cendrawasih beberapa infrastruktur seperti jalan maupun tribun utama dan venue utama semuanya dibangun dan telah siap untuk digunakan sebagai puncak perayaan sel Teluk Cendrawasih. Oke. Tapi tadi saya penasaran, kenapa kemudian memilih Biak Papua sebagai lokasinya? Pak Ikhwan, mungkin ada pertimbangan tertentu kenapa memilih Biak sebagai lokasi? Iya, seperti juga tema yang sudah kita tetapkan untuk menguatkan kedaulatan, ya, kedaulatan Laut Indonesia di Pasifik. Karena Biak ini adalah bagian terluar untuk Indonesia di Pasifik. Sehingga ketika kita mencoba mengangkat Biak, maka ini mengangkat bukan hanya tentang Indonesia, tetapi menunjukkan kepada dunia bahwa perbatasan terluar Indonesia yang diperwakili oleh Biak ini, dia punya potensi yang luar biasa. Kemudian pemerintah juga menunjukkan bahwa ini bagian dari kesatuan NKRI yang kemudian kita tunjukkan dengan berbagai kemampuan pertahanan kita. Karena nanti salah satu yang akan kita lakukan show di sana adalah sailing pass dari kapal-kapal TNI Angkatan Laut yang baru saja dilepas tadi sore berangkat menuju Biak, akan memakan waktu perjalanan 11 hari. Mereka akan melakukan sailing pass pada acara puncak tanggal 23 November nanti di hadapan Bapak Presiden. Nah, ini yang kemudian menjadi upaya untuk menunjukkan bahwa pemerintah memberikan perhatian besar terhadap daerah-daerah keluar kita, karena disitulah kedaulatan Indonesia harus bisa ditegakkan sekaligus juga membangun kemakmuran bagi masyarakatnya. Oke, seperti pesan Presiden ya, berkali-kali membangun dari pinggiran. Nah, ini salah satu daerah yang memiliki potensi yang cukup besar adalah Biak. Saya penasaran, saya ke Pak Heri. Pak Heri, sebenarnya apa saja yang menjadi keunggulan dan berpotensi besar untuk pariwisata dan ekonomi di sana? Ya baik, terima kasih. Sesuai dengan tema kita memantapkan kedaulatan maritim Indonesia di Pasifik, saya selalu katakan bahwa Biak Numfor adalah beranda Indonesia di Pasifik. Biak Numfor adalah pintu utama Indonesia di Pasifik, dan kita ketahui bersama bahwa ekonomi dunia ini bergeser selanjutnya akan ada di Pasifik, dan Biak Numfor memiliki potensi selain pariwisata, potensi kemaritiman yang kami miliki adalah tuna atau yellowfin. Dalam wilayah penangkapan perikanan BPP 717, Biak Numfor memiliki potensi tuna 1,1 juta ton per tahun. Dan ketika kita mampu mengekspor 600 sampai dengan 800 ribu ton per tahun, ini akan menghasilkan devisa atau PNBP bagi negara sebesar 17,5 triliun. Artinya dengan demikian, seperti apa yang disampaikan oleh Pak Deputi Pak Nurul, bahwa ketika dengan dilaksanakannya sel Teluk Cendrawasih mempromosikan pariwisata tetapi juga potensi kemaritiman yang ada, seperti tadi kami punya tuna, kemudian Yapen punya ikan baramundi, Waropen punya kepiting maupun udang tiger, dan Kabupaten Sarmi memiliki potensi ikan tenggiri maupun udang tiger dan faname. Semua ini kalau kita bisa lakukan dan kumpulkan semua, maka diekspor dari Biak keluar, ini juga akan menjadi sebuah peningkatan ekonomi yang luar biasa, tapi berdampak bagi pemerintah daerah. Sehingga selain pariwisata, potensi kemaritiman, kami pun dengan dilaksanakannya sel Teluk Cendrawasih ini mulai meningkatkan UMKM dari seluruh masyarakat yang ada di daerah. Dan Biak memiliki keunggulan karena Biak Numfor ini tempat pangkalan Perang Dunia Kedua, sehingga kami memiliki potensi wisata Wurrek yang merupakan sejarah peninggalan Perang Dunia Kedua, dan saat ini kami sedang mempersiapkan satu lokasi utama yang merupakan museum bawah laut yang kurang lebih ada panjangnya 3 km yang saat ini menyimpan begitu banyak peninggalan Perang Dunia Kedua, sehingga inilah yang kami kemas dan rangkaikan dalam berbagai budaya dan seni juga menuju sel Teluk Cendrawasih
tahun 2023. Oke, banyak sekali potensi hayati yang bisa dieksplor nanti di sana. Saya ke Pak Ihwan. Pak Ihwan, saya penasaran, apakah target investasi di sana nanti akan seperti apa, Pak? Apakah ada target tertentu yang memang dipasang oleh Kementerian Investasi? Ya, sebenarnya kalau kita bicara tentang investasi kan ada beberapa tahapan-tahapan yang ingin kita coba lakukan gitu ya. Dan ini memang bagian dari kegiatan promosi kita tentang investasi. Karenanya salah satu kegiatan yang kita lakukan di sana adalah juga kegiatan bisnis forum yang akan mencoba mengeksplor tentang peluang-peluang investasi yang kita miliki di Provinsi Papua pada khususnya. Tapi juga tidak tertutup pada daerah-daerah lain di tanah Papua. Nah, terkait dengan itu, memang kita bisa melihat bahwa performa dari investasi, realisasi investasi yang ada di Provinsi Papua ini, kalau kita lihat dari periode 2018 sampai dengan September 2023, itu ada sekitar 83,57 triliun rupiah. Itu realisasi investasinya. Dan sektor-sektor yang menjadi primadona di sana, itu mulai dari pertambangan, kemudian pangan, perkebunan, peternakan, industri makanan, listrik, gas, dan air, industri kayu juga, itu ada di sana. Karenanya kemudian peluang-peluang ini masih banyak untuk bisa dikelola. Jadi kalau kita bicara tentang Papua secara khusus dan juga tanah Papua secara umum, ini adalah wilayah timur yang Indonesia bisa punya harapan sangat besar. Kenapa? Karena memang masih banyak ruang yang bisa dikembangkan. Bisnisnya ini masih terbuka sangat lebar, potensinya masih sangat besar. Jadi kalau kita bicara tentang target yang bisa kita dapatkan di sana luar biasa bisa besar kalau kita bisa membangun konektivitas yang baik dan juga ekosistem baik yang baik. Nah, ini yang kita bisa coba. Baik. Artinya memang targetnya cukup besar ya. Nah, nanti saya akan eksplor lagi bersama Pak Henry. Bapak-bapak jangan kemana-mana, nanti kita lanjutkan dialog usai jeda berikut. Pemirsa, kami segera kembali usai jeda berikut, tetaplah di iNewsroom. Kembali di iNewsroom, pemirsa, saya masih berdiskusi bersama Pak Nurul Ihwan dan Pak Heri Aryo terkait dengan sel Teluk Cendrawasih. Tadi saya berutang pertanyaan ke Pak Heri, bagaimana kemudian keunggulan-keunggulan tadi yang Anda katakan kalau tidak salah ada lokasi museum bawah laut. Nah, ini bagaimana kemudian nanti show-nya akan dimaksimalkan, Pak, ketika acara? Kami semua penasaran, Pak. Ya baik, terima kasih. Perlu saya sampaikan bahwa beberapa objek wisata kami atau destinasi wisata kami yang ada di Biak Numfor selain keindahan alam dan pesisir pantai, tetapi juga peninggalan-peninggalan dari Perang Dunia Kedua, seperti ada Goa Jepang, ada museum Perang Dunia Kedua, kemudian kami ada satu spot diving yang khusus meninggalkan pesawat Katalin, tetapi juga ada satu spot lagi yang tadi saya katakan adalah museum bawah laut. Ini adalah untuk melihat bagian ini khusus untuk museum bawah laut sama pesawat Katalin, ini bisa diving. Jadi mereka diving dan bisa melihat keindahan alam bawah laut baik terumbu karang tetapi juga yang merupakan peninggalan-peninggalan dari Perang Dunia Kedua. Tetapi juga kalau Goa Jepang itu di daratan Pulau Biak, di mana tempat ketika Sekutu membom Jepang, dan itu menjadi satu goa peninggalan di mana banyak sekali tentara-tentara Jepang yang meninggal, dan itu menjadi satu lokasi destinasi wisata yang sering dikunjungi oleh wisata selain alam dan keindahan gugusan kepulauan Padaido yang ada. Begitu pula juga dengan budaya kami di Biak khususnya dan wilayah Teluk Cendrawasih. Perlu saya sampaikan bahwa di Biak kami punya satu budaya yang dinamakan Apen Beyeren. Apen Beyeren ini ketika membakar batu sampai sudah merah dan berjalan di atas batu itu tanpa menggunakan alas kaki. Begitu pula juga keindahan kepulauan Yapen dan Waropen, dan begitu pula dengan keindahan kepulauan yang ada di Kabupaten Sarmi. Tetapi secara khusus yang tadi di Biak yang telah saya jelaskan, begitu pula dengan keindahan berbagai alam yang ada. Saya pikir kalau untuk keindahan alam, Papua tidak diragukan. Dan sudah banyak sekali keindahan alam yang ada. Tetapi sekarang saatnya kita mengeksplornya, kemudian mempromosikan menjadi destinasi-destinasi wisata yang akan dikunjungi oleh berbagai wisatawan ke Biak, Teluk Cendrawasih maupun Papua pada umumnya. Oke. Saya ke Pak Nurul. Pak Nurul, ini kan acara yang cukup besar, kemudian mengandung tema yang juga sangat bagus sekali untuk diketahui oleh masyarakat. Hingga saat ini seperti apa sosialisasi yang dilakukan, Pak Nurul? Ya. Jadi sosialisasi sudah dilakukan sangat awal sekali. Jadi kawan-kawan dari Kabupaten Biak dan juga dari Kabupaten Waropen, Yapen dan juga Sarmi bahkan melakukan kegiatan promosi di
Jakarta gitu ya, di Sarinah, kemudian juga di Bundaran HI, dan juga tidak terlepas dari kementerian-kementerian yang ada juga menyampaikan informasi tentang kegiatan ini melalui videotron yang dilakukan. Dan nanti akan kita perluas lagi. Jadi di bandara di Biak nanti akan kita bekerja sama dengan Angkasa Pura, akan kita lakukan kegiatan-kegiatan promosi dari kegiatan ini, dan dari beberapa kegiatan yang lainnya juga dilakukan dialog-dialog, kemudian juga pelepasan dari kapal-kapal yang akan diikuti untuk kegiatan ini, sehingga kita didukung oleh banyak pihak, baik pemerintah pusat, KL maupun daerah, dan juga BUMN dan juga masyarakat serta asosiasi-asosiasi. Oke, banyak sekali yang terlibat. Namun saya penasaran nih, saya ke Pak Heri. Pak Heri, antusiasme warga di Biak terkait acara ini seperti apa, Pak Heri? Ya baik, terima kasih. Untuk antusiasme masyarakat di Kabupaten Biak Numfor dan Papua pada umumnya sangat terlibat aktif dalam persiapan dan keterlibatan dari berbagai event yang akan kami tampilkan. Hal ini ya perlu saya jelaskan bahwa pada saat pelaksanaan Sel Teluk Cendrawasih, kami akan menampilkan beberapa budaya dan begitu pula budaya Nusantara. Secara khusus di tingkat atau puncak Sel Teluk Cendrawasih, kami juga akan menampilkan tarian kolosal yang akan terlibat dengan 1.200 penari. Kemudian juga kami melibatkan beberapa permainan alat musik daerah Biak Numfor dan Papua seperti ukelele yang akan melibatkan 1.500 peserta. Penabuh tifa sejumlah 2.000 orang, peniup suling sejumlah 1.000 orang, kemudian berbagai alat musiknya dan tarian yang dipersiapkan dalam budaya kita yang akan ditampil, sehingga peserta yang terlibat dalam pentas budaya seni kreasi dalam Sel Teluk Cendrawasih ini kurang lebih hampir mencapai 15.000 orang yang akan tampil. Itu belum masyarakat akan datang untuk menyaksikan. Nah, tetapi juga perlu diketahui bahwa untuk Kabupaten Biak Numfor saat ini seluruh hotel bahkan dengan kendaraan dan semua itu sudah habis dipesan, sehingga memang antusiasme untuk mendukung Sel Teluk Cendrawasih sangat luar biasa. Baik. Saya ke Pak Nurul. Pak Nurul, terima kasih. Kemudian yang menjadi pertanyaan bagi kita semua, siapa saja peserta yang nanti akan ikut serta dalam kegiatan ini dan bagaimana caranya, Pak? Ya. Jadi kegiatan ini, Mas Davi, ini adalah kegiatan yang digelar secara gratis. Jadi siapapun yang ingin datang menyaksikan, mereka boleh datang. Siapapun, tidak terkecuali. Nah, kegiatan-kegiatannya beraneka ragam, Mas. Jadi ada kegiatan di bidang ekonomi atau investasi, itu ada melakukan kegiatan seminar investasi, kemudian ada pemberian anugerah investasi bahari kepada provinsi kabupaten yang memiliki akses bahari yang memberikan pelayanan terbaik atas investasi. Kemudian juga ada nanti kegiatan pemberian NIB yang bisa diserahkan di tempat untuk kegiatan-kegiatan usaha kecil menengah yang resikonya rendah, gitu ya. Dan juga ada konsultasi bisnis di sana. Nah, kemudian ada lagi bidang sosial kesehatan, bekerja sama antara BKKBN, Kementerian Kesehatan, kemudian juga dengan TNI Angkatan Laut. Akan ada operasi, akan ada pelayanan kesehatan yang bisa diberikan kepada masyarakat. Dan pada saat memberikan pelayanan tersebut, bahkan mereka akan diberikan bingkisan berupa sembako secara gratis yang diberikan oleh kawan-kawan dari TNI dan juga dari kawan-kawan yang lain. Ada lagi bidang lingkungan hidup, ada juga bidang budaya, dan juga ada bidang maritim, dan bidang juga politik. Jadi banyak sekali kegiatan memang yang sudah disiapkan bekerja sama antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah untuk menyukseskan kegiatan ini, Mas. Oke, Pak Nurul, terakhir singkat saja Pak, harapannya atas penyelenggaraan kegiatan ini seperti apa? Ya, harapan yang pertama dengan kegiatan ini, kita berharap bahwa ada infrastruktur yang bisa dibangun dengan baik di Biak Numfor khususnya, kemudian ada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Nah, kalau dua ini sudah terbangun, maka akan muncul citra yang positif tentang Biak Numfor. Nah, kalau kemudian Sel Teluk Cendrawasih dengan Provinsi Papua dan kabupaten-kabupatennya ini sudah punya citra yang positif, maka diharapkan investasi akan masuk dengan sangat baik sekali. Dan investasi yang masuk dengan baik ini tentunya harus mengkolaborasikan
sustainability-nya. Itu yang akan kita coba harapkan bisa muncul dari kegiatan ini. Baik, dan tentunya investasi yang masuk bisa menggenjot perekonomian khususnya di Biak ya Pak. Tapi saya penasaran nanti juga barangkali media bisa diundang ke sana, kemudian kita bisa turut serta di sana ya Pak. Terima kasih banyak ya Pak Ihwan. Ya. Saya juga khususnya tidak sabar untuk bergabung di sana dan melihat bagaimana keindahan Biak Numfor di sana. Terima kasih Pak Nurul Ihwan, Pak Bupati, Pak Heri Aryo Naab juga terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di iNewsroom. Selamat malam, sehat selalu Bapak-bapak.